warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yulianita Utami, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yakni Ibu Nuriski Febriani SPD, yang mengampu mata pelajaran PJOK kelas 10 dan kelas 11. Betul ya Ibu? Nah, pada kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk kesempatan kali ini adalah kita akan melaksanakan tahap pra-observasi. Untuk itu selanjutnya mari kita saksikan percakapan berikut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya apa kabar Bu Kiki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga Bu Kiki sudah bisa meluangkan waktu ya pada hari ini. Nah, seperti di beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Kiki bahwa saya mendapatkan tugas dari Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi di kelas yang Ibu ampu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin ini bukan kali pertama ya Bu ya, Ibu di supervisi seperti itu ya. Nah, pada kegiatan supervisi ini tentunya ada beberapa tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama ada di pra-observasi, kemudian di observasi, dan yang terakhir itu adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pagi ini, kita akan melakukan diskusi pra-observasi seperti itu ya Bu Nuriski ya. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita melakukan diskusi, kira-kira harapan apa yang Ibu Kiki inginkan dari proses diskusi yang terjadi hari ini? Baik, bismillah. Izin Bu Tami. Harapannya pastinya apa yang sudah kita rencanakan bisa dilaksanakan kayak gitu. Apa yang sudah kita tuangkan dalam proses perencanaan bisa terlaksana baik di dalam proses pembelajaran, kemudian anak-anak pun bisa senang mengikuti proses pembelajaran dan terakomodasi dalam proses baik teori maupun praktik kayak gitu. Secara teori mereka paham, kemudian secara praktik mereka bisa melakukan meskipun tidak sempurna harapannya karena saya di olahraga, mereka bisa minimal banget paham secara kebenaran gerak seperti itu. Oke, tadi Ibu menyampaikan seperti memang di PJOK itu memang ada 2 yang utama ya Bu ya, ada praktik dan juga pastinya teori seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu untuk besok ketika supervisi rencananya materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Baik, untuk bola besar di itemnya sepak bola, itu teknik dribbling seperti itu Bu Tani. Oke, berarti bola besar, sepak bola, tekniknya dribbling. Oke, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan Bu Nuriki sudah tahu materi apa yang ingin disampaikan. Nah, pastinya setiap materi yang kita sampaikan kita punya tujuan ya Bu ya. Nah, kira-kira tujuan apa saja yang ingin Ibu capai atau Ibu berikan kepada peserta didik? Oke. Untuk tujuannya dari banyak tujuan yang dicapai, yang pastinya untuk di tingkat sekolah menengah atas ini yang pasti anak-anak itu diharapkan mampu menganalisis kesalahan yang sering terjadi dalam proses melakukan dribbling di sepak bola, karena mereka pasti dengan sepak bola itu sudah mahir lah, karena salah satu olahraga yang populer seperti itu. Namun ketika mereka bisa melakukan secara teknik, kemudian mereka juga tahu itu tuh untuk sepak bola, jarang sekali mereka mau menganalisis kesalahannya, padahal mereka tahu teknik yang betulnya seperti apa dan bagaimana seperti itu. Oke, berarti kalau untuk di tahapan SMA ini sepak bolanya bukan cuma bisa nendang gitu ya Bu ya, tapi bisa menganalisis seperti itu ya. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada peserta didik, kira-kira ranah apa saja yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik itu sendiri? Baik, hampir sama sebetulnya dengan mata pelajaran yang lain seperti ranah kognitif, kemudian afektif dan psikomotor, terutama di psikomotor karena kami di olahraga seperti itu. Namun si kognitif dan si afektifnya juga diharapkan bisa terbentuk melalui kegiatan psikomotor atau praktik di lapangan ini kayak gitu. Nah, gitu. Berarti walaupun olahraga tapi bukan berarti cuma psikomotor doang seperti itu ya Bu Nuriski ya. Betul, itu yang harus paradigma tersebut yang harus kita rubah, karena selama ini kan olahraga yang penting praktik di lapangan. Enggak sama seperti mapel yang lain, ada 3 ranah yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Apalagi mungkin di sini karena Bu Nuriski itu mau menggunakan tujuan pembelajaran menganalisis gitu ya, itu pasti kognitifnya juga sangat diutamakan. Nah, untuk tadi kan Bu Kiki bilang bahwa tujuannya adalah untuk menganalisis gitu ya pada bola besar seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Nuriski ini sudah mempersiapkan model dan strategi apa yang digunakan agar peserta didik mampu mencapai tujuan yang kita harapkan? Izin kami, untuk modelnya direncanakan itu kita menggunakan model PBL atau Program Based Learning. Kemudian untuk metodenya direncanakan
kita pakai metode diskusi dan demonstrasi seperti itu, karena saya ingin mencoba, saya mengadopsi dari beberapa mata pelajaran seperti itu. Anak-anak ternyata terlihat aktif ketika guru-guru itu membuat LKPD berwarna, apalagi sekarang lagi aplikasi Canva ya kayak gitu. Nah, saya pengen mencoba di pembelajaran olahraga menggunakan LKPD tersebut kayak gitu. Jadi di situ anak-anak diskusi, nah mereka mencari, mereka menganalisis dan sebagainya, kemudian mereka mendemonstrasikan dari hasil diskusinya tersebut kayak gitu. Oke. Nah, saya menarik nih Bu, ketika PJOK menggunakan model pembelajaran PBL. Apa yang kira-kira mendasari Ibu Kiki menggunakan PBL ini sebagai metode pembelajaran yang Ibu gunakan gitu? Baik, sebetulnya PBL ini cukup baru dan saya pun sebetulnya ragu gitu Bu ketika menggunakan PBL, namun ini rasanya perlu untuk menyegarkan anak-anak, apalagi setelah COVID kayak gitu. Biasanya kami project based learning. Nah, kenapa menggunakan PBL? Karena di sini kan anak dituntut untuk mandiri kayak gitu. Nah, harapannya melalui model PBL, kemudian dengan media LKPD yang berwarna tersebut, anak-anak bisa mencari sedemikian rupa, kemudian anak-anak bisa menuangkannya, anak-anak bisa menganalisis sedemikian rupa melalui sintak-sintak PBL ini, dan ketika mereka tahu secara teori, nah disinilah ranah-ranah ketiga ranah yang tadi saya sampaikan di awal, kognitif, afektif, psikomotor, sebelum nanti kita ke lapangan bisa terkulik sedemikian rupa. Jadi pada saat di lapangan, terutama perempuan yang misalnya takut kena bola, mereka bisa bersahabat karena ternyata bola tidak sesulit itu melalui model PBL. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti ya, semoga sesuai gitu ya. Amin, Bu, ya. Nah, tadi sebenarnya udah banyak nih Ibu Kiki sampaikan. Dari Ibu Kiki ada bikin LKPD seperti itu ya. Nah, saya pengen tahu lebih rincinya gitu, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Baik, pastinya RPP ya Bu ya, kayak gitu. Kemudian yang tadi saya sampaikan LKPD karena mau mencoba seperti guru-guru yang lainnya melalui LKPD berwarna dan menarik lainnya. Kemudian karena kita di praktik selain perlu membaca, kita juga perlu visual kayak gitu. Jadi menyiapkan video pembelajaran juga kayak gitu, baik video yang ada atau pernah saya buat ataupun dari sumber-sumber lainnya seperti itu. Kemudian untuk persiapan membagi kelompok kayak gitu, di dalam RPP itu juga dituangkan untuk proses pembelajarannya berkelompok. Kemudian mengecek terlebih dahulu apakah fasilitas yang ada di sekolah memadai atau tidak. Kemudian ketika memang perlu memodifikasi, paling nanti setelah bikin perencanaan yang lain, kita buat alat modifikasinya, biasanya paling di bola sama di kon seperti itu. Alat modifikasi ya Bu ya? Iya. Oke, dari beberapa persiapan tadi yang Ibu katakan ada LKPD, kemudian Ibu juga menyiapkan video ya Bu ya. Videonya ada yang buatan Ibu sendiri, juga ada dari sumber lain gitu ya. Kemudian juga ada bagi kelompok, dan tentunya mungkin Bu Kiki juga melihat fasilitas yang ada seperti itu. Nah, dari situ saya ingin tahu apakah menurut Bu Kiki gitu ya, yang Bu Kiki persiapkan tersebut sudah mengakomodir dari gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Untuk gaya belajar kalau di lapangan yang saya harapkan gitu, itu bisa terbentuk di ruangan. Karena dalam proses LKPD tersebut untuk anak-anak yang memang beberapa seperti yang audiovisual, kemudian yang kinestetik dan sebagainya, itu harapannya lewat perintah-perintah yang dituangkan dalam LKPD itu bisa diakomodir. Seperti misal anak-anak yang sukanya ke membaca kayak gitu ya, kami siapkan modulnya, gambar-gambar yang mungkin ada beberapa anak yang tidak suka audiovisual, mereka sukanya melihat kayak gitu ya, hanya melihat saja. Nah itu kita siapkan melalui barcode gitu. Jadi saya buatkan modulnya seperti itu, modul bola besar sudah ada kayak gitu Bu. Nah nanti untuk anak-anak yang memang tidak suka nonton video, nanti melalui arahan-arahan, instruksi-instruksi yang ada di dalam modul tersebut melalui barcode-nya kayak gitu. Kemudian untuk yang audiovisual pastinya video pun tidak hanya melalui PowerPoint yang disiapkan atau melalui layar. Nah ketika memang anak-anak lebih nyaman nontonnya di handphone, itu kami siapkan rencananya melalui barcode juga. Nah mungkin terakomodir atau tidak, harapannya sih bisa terakomodir kayak gitu mudah-mudahan. Namun nanti kurang tahu pas nanti di pembelajarannya seperti apa dan bagaimana. Oke, tapi dari seperti yang tadi Ibu bilang, kira-kira menurut Ibu nih ya, sekarang kan kita belum praktek nih, kita baru berdiskusi sebelum. Menurut Ibu kira-kira sudah Ibu persiapkan itu sudah mengakomodir atau belum kira-kira?
sejauh ini menurut saya sudah sih. Sudah ya? Iya, kayak gitu. Ya, kita tinggal lihat prakteknya Iya, mungkin nanti ya, Bu, ya, di karena luar. biasanya kalau di hari H kan suka ada saja kayak gitu, hal-hal yang tidak terduga. Iya. Nah, kemudian tadi saya tertarik nih dengan pernyataan Ibu yang mengatakan bahwa disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Iya. Bahkan Ibu pun bisa jadi memodifikasi alat gitu ya. Nah, apa aja sih yang menjadi kekhawatiran Ibu Kiki gitu ya dalam proses mau menyampaikan materi ini di kelas? Kekhawatiran saya itu yang pastinya apa yang disiapkan itu ternyata tidak bisa mengakomodir gaya-gaya belajar anak-anak, karena pasti akhirnya anak boring. Di situ akhirnya materi tidak bisa tersampaikan secara maksimal, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memang sistemnya barcode, karena kita tidak bisa menjauhkan anak-anak dengan handphone kayak gitu, khawatirnya di kuota. Sekalipun misal saya mau memberikan hotspot kayak gitu, belum tentu bisa terakomodir semua gitu. Kemudian ketika kita memang sudah buat, karena direncanakan saya sudah ada itu modul yang sudah saya buat itu menurut saya sudah berwarna. Menurut saya sepertinya anak-anak tertarik. Namun pada hari H-nya belum tahu juga. Khawatirnya ternyata apa yang sudah saya yakini itu menarik, ternyata itu membosankan juga untuk anak-anak. Pun dengan sistem barcode, khawatirnya juga ketika memang dengan sistem barcode, meskipun kita sudah siapkan layar dan ada videonya, ketika memang tidak, saya berharap anak-anak bisa akrab dengan handphone, namun dalam proses pembelajaran khawatirnya ternyata handphonenya tidak support untuk di ruangan, untuk proses teori gitu, untuk proses praktik. Yang pastinya ketika memang alat modifikasi yang saya gunakan, karena kekhawatiran yang pertama di lapangan itu di peserta didik perempuan. Peserta didik perempuan itu rata-rata takut dengan bola. Nah, direncanakan kan si alat modifikasinya itu kita buat dari bola plastik dengan berwarna juga untuk menarik. Karena biasanya di pengalaman sebelum-sebelumnya ketika peserta didik mengikuti proses pembelajaran sepak bola, itu anak-anak yang perempuan karena memang mereka kurang suka karena takut dengan bolanya, akhirnya pembelajaran terasa monoton. Nah, diharapkan dengan alat modifikasi ini, jika memang nanti ternyata alat dari sekolah, fasilitas sekolah itu tidak memadai dan akhirnya kami harus membuat alat modifikasi, harapannya apa yang sudah direncanakan ini, alat modifikasinya bisa menarik anak-anak. Selain itu kekhawatiran adalah cuaca, Bu. Ya, pasti yang di lapangan soalnya. Iya, betul. Karena kalau misalnya hujan, akhirnya apa yang sudah direncanakan kita tidak bisa laksanakan. Apalagi kan kalau olahraga di ruangan kan itu meskipun bisa praktik, namun tidak bisa seleluasa di lapangan. Iya benar ya, Bu. Berarti kalau untuk guru PJOK tuh kekhawatirannya lebih bercabang gitu ya, Bu ya. Ketika teori ya di kelas gitu ya, di ruangan, kemudian ketika praktek mungkin di lapangan gitu. Nah, kira-kira Bu Kiki ada strategi apa kira-kira untuk meminimalisir kekhawatiran yang Ibu tadi pikirkan agar tidak terjadi? Mudah-mudahan ini berhasil juga di proses pembelajaran besok akan saya laksanakan ketika Ibu akan menjadi supervisor dalam proses supervisinya seperti itu. Biasanya sih yang saya lakukan untuk hal tersebut bisa kondusif atau sesuai yang direncanakan, dibangun dulu motivasi awalnya. Seperti itu, diyakini dulu bahwa proses pembelajaran ini, karena biasanya anak-anak itu menyampaikan olahraga, ya udah sekedar main bola, kayak gitu. Nah itu dibangun dulu fondasi untuk motivasinya, kemudian dibuat senang dulu, karena biasanya saya pakai metode-metode gimana caranya hari tersebut saya punya jokes untuk mereka bikin mereka ketawa. Dibikin senang dulu di awal. Bikin skrip ya, Bu? Ya, gitu, bikin skrip. Jadi harus ada nih pecahnya di mana ya, kayak gitu. Untuk ketika saya menyampaikan materi, nah setelah mereka terbangun fondasi motivasinya, kemudian mereka happy dalam proses mengikutinya, barulah saya lihat kembali bukan formulasi, Bu, apa namanya, dalam satu kelompok itu orang-orangnya itu ini tepat gak ya? Ini tepat gak? Karena tidak bisa dipungkiri ketika proses membangun kelompok, ketika memang si A tidak cocok dengan si B, itu ternyata bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Untuk di mapel saya masih memiliki kekurangan hal tersebut, Bu, untuk membuat formulasi kelompok ketika memang kan bahasa anak saya circle ya, Bu. Oh iya. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kalau di pembelajaran saya belum mendapatkan strateginya. Gimana caranya ketika si A dan si B ternyata seharusnya tidak usah ketemu, tapi ketika bertemu bisa saling melengkapi. Jadi saya harus meramu kelompoknya sesuai bagaimana sih kesenangan mereka. Lalu ketika memang mereka harus ketemu si yang tidak mereka sukai, saya harus memikirkan bagaimana nih saya bisa memasuki supaya dia punya motivasi, mereka kawan kok. Gitu ya. Kalau saya pengen boleh tahu gitu ya, Bu, dalam proses pembagian kelompoknya apakah Ibu punya cara tersendiri gitu, Bu? Apakah dibagi sebelum pembelajaran atau ketika pembelajaran seperti itu? Biasanya saya tuh ngebaginya sebelum, tapi saya masih pakai yang primitif, Bu.
saya kocok gitu. Kan sekarang sudah ada ya di Google tuh untuk nge-randomly open udah, cuman saya lebih sukanya namanya yang primitif. Kamu mungkin saya pemawas atau gimana gitu. Punya alasan tersendiri pastinya ya. Gitu. Jadi saya undi terlebih dahulu, saya kocok terlebih dahulu. Lalu karena guru olahraga, kayaknya semua guru kayak itu kan harus paham karakter anak. Nah setelah formulasi kelompok itu sudah dibuat, saya lihat lagi bagaimana karakter mereka. Apakah dalam kelompok ini cocok atau tidak kayak gitu. Berarti Ibu benar-benar melihat per anak ya, per individu sekali gitu ya dalam proses pembagian kelompok. Itu luar biasa, pasti menguras energi ya, menguras waktu. Iya, menguras waktu pasti. Itu lama banget pasti prosesnya. Lumayan, kadang semalaman Bu kalau saya pas misal kayak waktu sebelum di sepak bola kan kita ketemu di volley. Kita sama diundi dulu kayak gitu. Nah nanti apa yang terjadi di volley itu kita evaluasi dulu. Nah rencananya besok tuh di sepak bola tuh hasil evaluasi di bola besar di volley gitu. Jadi bukan serta-merta misalkan kita mau pembelajaran Ibu baru melakukan pengundian ya, hasil evaluasi juga gitu ya dari pertemuan sebelumnya. Iya. Luar biasa sekali ya proses pembagian kelompoknya gitu ya. Oke. Nah sekarang nih saya pengen tahu kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan dalam proses pembelajaran terutama yang akan Ibu sampaikan besok. Dukungan pastinya sebelumnya dukungan dari siapa? Bisa mungkin dari peserta didiknya atau dari rekan atau dari stakeholder yang ada mungkin. Kalau saya dukungan pastinya mungkin kalau saya pribadi lebih ke fasilitas lebih gitu. Karena kalau tidak ada saya bingung kayak gitu. Saya bingung seperti apa dan bagaimana, karena kalaupun misal harus memodifikasi waktu. Oh iya, gitu. Kita terbatasi waktu. Bisa saja minta bantuan peserta didik kayak gitu. Peserta didik sih rata-rata di olahraga itu sangat mendukung. Karena mereka mungkin happy keluar ya. Ya, ini sebetulnya paradigma yang tersebar di guru-guru lain kalau anak-anak olahraga itu menjadi favorit anak-anak. Sebetulnya kata favorit itu baik lagi anak-anak karena keluar kelas jadi dia happy gitu. Itu begitu juga ya. Begitu juga ya. Nah, dari situ ketika happy itu saya harus pintar memanfaatkan gitu. Dari kata happy-nya mereka keluar kelas, saya harus memanfaatkan momen senangnya mereka untuk mendukung proses pembelajaran praktik. Makanya saya bilang tadi di awal, saya harus cari dulu jokes-jokes untuk mereka ternyata tidak hanya olahraga itu senang keluar kelasnya, tapi senang juga proses pembelajarannya. Harus nulis berarti ya? Iya, kurang lebih seperti itu lah Bu, kayak gitu, terlalu seperti itu. Jadi ketika momentum mereka happy keluar kelas harus saya gunakan ketika momentum masuk ke teori juga untuk di dukungan peserta didik, untuk dukungan di kawan atau rekan sejawat. Pastinya saya selalu berharap ketika saya sharing atau saya bertanya, karena olahraga ini menurut saya cukup kompleks, belum tentu di mata pelajaran teori ketika saya share dengan kawan yang teori bisa saya praktekkan di olahraga. Karena seperti yang saya tadi sampaikan, kita ada kelas dan kita ada lapangan. Pastinya di setiap mapel kan punya tantangannya masing-masing ya Bu. Nah salah satu tantangan di olahraga itu, saya selalu pengen pembelajaran olahraga itu bisa semenarik pembelajaran lain. Makanya salah satu dukungan yang saya harapkan dari rekan sejawat khususnya ketika saya sharing, saya berharap sekali kekurangan saya disampaikan agar saya tahu. Kemudian ketika memang saya itu sudah baik, saya pun butuh saran apa yang harus lebih ditingkatkan lagi dan apa yang harus diperbaiki lagi. Berarti sharing antar rekan itu sangat diperlukan ya Bu? Sangat sekali untuk saya pribadi. Iya, walaupun misalkan berbeda mata pelajaran seperti itu ya, pasti untuk bagi-bagi pengalaman gitu ya Bu. Oke, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Nah, gimana sekarang? Saya pengen nanya nih perasaannya Bu Kiki setelah kita ngobrol. Ya lumayan panjang kan kita ngobrol ya. Momen supervisi itu kan meskipun kita selalu ngajar adalah momen menegangkan gitu. Karena entah itu nanti akan disupervisi oleh pimpinan, waka ataupun rekan sejawat yang memang sudah didelegasikan, itu akan menjadi sesuatu hal yang menegangkan menurut saya. Saya tidak tahu untuk orang lain, tapi sejauh ini ketika sudah berdiskusi dengan Ibu untuk proses persiapan supervisi, sedikit lumayan agak calm down, jadi agak relax lah kayak gitu. Mudah-mudahan ketika ngajar saya tidak grogi, sehingga pada saat ngajar saya bisa tetap ya keseharian ngajar, anak-anak bisa tetap happy, apa yang harus disampaikan bisa tersampaikan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti itu. Nanti mungkin ketika observasi anggap saya nggak ada ya. Itu sulit Bu, itu sulit ya. Karena tetap Ibu ada pasti entah di samping kanan kiri atau belakang saya. Oke. Tapi ya semoga seperti yang Ibu Kiki ungkapkan tadi, supervisi ini yang tadinya menjadi sebuah momok yang menakutkan gitu ya Bu ya. Semoga dengan proses ini menjadi sesuatu yang kita tempat belajar gitu, tempat sharing seperti itu. Nah, mungkin Bu Kiki seperti itu saja diskusi untuk praobservasi kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Terakhir mungkin ada yang masih harus disiapkan sebelum besok?
paling mau ngecek dulu fasilitas Bu kayak gitu. Karena kalau memang kurang memadai seperti yang saya sampaikan tadi, saya memodifikasi alatnya seperti itu. Siap, semangat Bu. Siap, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, saya terima kasih kembali Bu. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung lanjut lagi dengan kegiatan kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih.